Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu KSPF STN Bunayus 1 dan juga para PTK STN Bunayus 1. Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk membuatkan video tutorial tentang sistem digital yang saya kembangkan untuk merapikan administrasi di sekolah ya. Sekarang saya ingin membuatkan video tutorialnya untuk orang tua dan untuk para PTK terkait wali kelas. Untuk wali kelasnya ya, kelas 1 sampai kelas 6, mohon video ini disampaikan juga di grup kelasnya, karena aplikasi ini juga akan sebagai bahan komunikasi IPAN sebagai operator dengan orang tua ya, terkait untuk PIP, terutama PIP, karena sebentar lagi mungkin akan muncul nama-nama penerima PIP untuk kedepannya ya, karena sudah ada hawar-hawar dan juga sudah ada simbol-simbol di grup pun bahwa nama-nama yang menerima PIP itu akan muncul. Untuk cara pemasangannya seperti biasa, nanti akan di-share sebuah aplikasi. Ini dijamin aman ya, karena ini saya sendiri yang buatnya, saya sendiri yang mengembangkannya, dan juga udah dijamin keamanannya. Ini aplikasi itu dari saya, bukan aplikasi scam ya, ini aplikasi sekolah, seperti itu ya. Makanya saya buatkan juga video tutorial ini, dan mohon untuk ibu-ibu PTK wali kelasnya di-share kembali ke orang tuanya ya. Ini tidak diwajibkan untuk menginstal, tapi apabila ada orang tua yang ingin mengikuti sistem dari STN Bunayus 1 menggunakan sistem digital, yaitu aplikasi yang saya kembangkan ini, aplikasi Harmonis, bisa diinstal ya. Untuk cara pemasangannya, Bapak dan Ibu klik aplikasi yang nanti akan dibagikan oleh wali kelasnya. Contohnya seperti ini ya, ada Harmonis APK. Bapak dan Ibu klik saja. Apabila ada pertanyaan keamanan seperti ini, Bapak dan Ibu jangan takut HP-nya kena scam. Ini udah jamin aman, karena ini ada pertanyaan seperti ini hanya untuk memvalidasi bahwa aplikasi ini aman. Seperti itu ya. Karena aplikasi saya ini tidak ada di dalam Play Store, makanya untuk HP-HP yang baru ataupun HP yang lama pasti muncul pertanyaan warning seperti ini ya. Tapi ini udah dijamin keamanannya. Saya sendiri yang bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan HP ibu-ibu ya. Apabila ada pertanyaan seperti ini, klik buka saja. Ini untuk memvalidasi bahwa keamanan aplikasi ini sudah aman. Ya, ini sudah diklarifikasi oleh saya, ini dijamin aman. Bapak dan Ibu tinggal klik saja installer paket dan install seperti biasa ya. Bapak dan Ibu tinggal tunggu saja proses instalasi sampai selesai. Apabila sudah selesai, tunggu dulu ya sampai pemindaian keamanan. Nah, ini udah dijamin aman kan, lolos tes keamanan. Ini udah dijamin aplikasinya aman ya, karena saya sudah testing sendiri. Bapak dan Ibu bisa buka langsung aplikasinya, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada login DearaPay. Ini kenapa DearaPay? Karena ini belum saya ganti ya, nanti mungkin akan saya ganti. DearaPay ini salah satu bisnis yang bekerja sama dengan Harmonis, seperti itu ya. Ini ownernya saya sendiri, yang DearaPay ini ownernya ini saya sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kalau ada masalah kendala apa-apa dengan aplikasi ini, saya sendiri yang menanganinya. Bapak dan Ibu bisa buat akun langsung di sini ya, klik buat akun. Dan Bapak dan Ibu klik buat akun yang di bawah, tinggal isi sesuai formnya ya. Apabila Bapak dan Ibu ingin menggunakan langsung yang simple, Bapak dan Ibu bisa dengan login dengan Google, seperti itu ya. Ini lebih simpel, dan Bapak dan Ibu pilih saja email yang akan dipakai untuk login ke dalam aplikasi Harmonis ini ya, seperti itu. Apabila sudah punya akun, udah buat akun ya, lalu klik login dan masukkan akun yang sudah dibuat seperti tadi. Ini saya buat ya. Nah,
Ini akan ada pertanyaan dan di bawah sudah ada barnya ya. Ini menu home dan ini untuk tentang aplikasinya. Bapak dan Ibu bisa baca di dalam aplikasinya. Ini tujuannya untuk apa dibuatkan aplikasi Harmonis ini. Dan ini juga ada kontak saya. Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya melalui menu kontak di admin ini ya. Dan ini akun Bapak dan Ibu yang sudah didaftarkan tadi ya. Nah, untuk cara penggunanya Bapak dan Ibu pilih tipe login. Karena Bapak dan Ibu itu loginnya sebagai orang tua, Bapak dan Ibu pilih sebagai orang tua untuk loginnya ya. Login orang tua. Ini login PTK ini khusus untuk guru termasuk saya. Dan ini login orang tua ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin menggunakan aplikasi ini. Ini hanya opsional ya. Apabila ada orang tua yang ingin mengajukan PIP anaknya ataupun ingin mengecek penerima PIP anaknya terdaftar atau tidak, atau uang sudah cair atau belum, Bapak dan Ibu bisa mengeceknya di dalam aplikasi Harmonis ini yang akan saya up to date setiap ada info ya. Untuk kata sandi ini udah ada keterangannya di bawah. Untuk orang tua harap pilih tipe orang tua dan masukkan passwordnya ortu123 ya. Ortu123. Tinggal klik masuk saja. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini baru ada 3 menu, mungkin kedepannya akan saya tambahkan menu-menu lain untuk pengembangan selanjutnya ya. Dan Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback di dalam aplikasi ini, apa saja yang ingin ditambahkan fiturnya ya. Misalnya untuk cek PIP kan ini udah jelas, aplikasi ini buatnya untuk komunikasi saya dengan orang tua terkait penerima PIP ya. Ini sudah jelas, PIP ini tujuan utamanya aplikasi ini dikembangkan. Bapak dan Ibu apabila sudah ingin mengecek daftar nama PIP, Bapak dan Ibu bisa klik saja di cek PIP seperti itu ya. Ini akan muncul notifikasi karena PIP tahun ini belum dirilis oleh pusat, tapi kemungkinan sebentar lagi akan dirilis seperti itu ya. Bapak dan Ibu bisa cek secara berkala di dalam aplikasi ini untuk mengecek penerima PIP ya. Dan ini cek siswa ini Bapak dan Ibu bisa mengecek bahwa anaknya sudah terdaftar atau belum di database SDN Bunda 1. Jangan sampai, ini khusus untuk siswa-siswa yang pindahan ya. Untuk siswa-siswa baru jangan sampai siswa itu hanya bersekolah di SDN Bunda 1 tapi dari database Dapodiknya itu tidak terdata. Jangan seperti itu ya. Bapak dan Ibu bisa mengecek apakah anaknya sudah terdaftar atau belum di database Dapodiknya ya. Apabila belum, Bapak dan Ibu bisa konsultasi ke wali kelasnya ataupun ke saya langsung di dalam menu admin ini ya, untuk memvalidasi siswanya yang belum tercatat di database sekolah. Seperti itu ya. Bapak dan Ibu bisa cek saja, cek siswa. Bapak dan Ibu tinggal tunggu saja. Nah, apabila ada pertanyaan accept, tinggal accept saja ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pilih kelas, klik pilih kelas, dan pilih sesuai kelasnya. Misalnya anak Bapak dan Ibu kelas berapa, apabila di kelas 1 tinggal klik saja foto wali kelas satunya, dan ini daftar nama siswa dari kelas 1 ya. Ini bisa menggunakan searching ya. Apabila Bapak malas untuk scroll ke bawahnya, Bapak dan Ibu malas untuk scroll, tinggal cari saja nama anaknya. Sebagai contoh misalnya Kinanti untuk di kelas 1 ya. Kinanti, nah ini ada kan langsung muncul Kinanti dan bisa diklik saja Kinanti, dan status terdaftarnya ada checklist, berarti sudah terdaftar di database seperti itu ya. Terus misalnya untuk kelas masih kelas 1 tuh, Bapak dan Ibu bisa searching lagi nama yang lainnya. Misalnya Arsen, ada kan Arsen Abrijan Prasetya. Nah ini tinggal klik bahwa siswa tersebut sudah terdata di database sekolah seperti itu ya. Ini khusus siswa-siswa yang pindahan, kan pindahan itu harus menggunakan sistem tarik data sekarang. Jadi apabila siswa
pindahan belum ada di dalam database ini, ada kemungkinan besar itu belum ditarik dari sekolah asal. Bapak dan Ibu bisa koordinasikan dengan operator asalnya untuk mengeluarkan siswanya, dan setelah dikeluarkan Bapak dan Ibu bisa langsung komunikasi dengan saya langsung ataupun dengan wali kelasnya ya. Nanti wali kelas yang menyampaikan kepada saya. Tapi kalau apabila sudah ada aplikasi ini, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubunginya ke saya langsung. Jadi biar langsung saya proses ya. Ini untuk fitur cek siswanya seperti itu, dan ini apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan PIP seperti itu ya. Di sini ada ajukan PIP. Tampilannya seperti ini, accept lagi. Apabila ini ada pertanyaan seperti itu, Bapak dan Ibu tinggal klik saja tambah dan masukkan NISN, nama siswa, kelas seperti itu ya. Form yang ada di sini Bapak dan Ibu isi, cukup sampai foto kakak seperti itu ya. Nanti biar saya validasi sendiri untuk persyaratannya ya. Apabila persyaratannya memadai, mungkin sini akan saya cantumkan status ini jangan diisi ya Pak Bu, jangan diisi status pengajuan ini, dan keterangan ini biar saya yang isi nanti. Untuk statusnya di ACC ataupun ditolak seperti itu ya. Mungkin yang ditolak itu yang pekerjaan orang tuanya dari PNS, TNI, Polri, itu jelas-jelas tidak bisa mengajukan Bu. Apabila Ibu mengisi di sini atau Bapak mengisi di sini, itu otomatis akan tertolak status pengajuan ya, karena nanti akan divalidasi dari penghasilan dan juga dari kakak seperti itu ya. Jadi penghasilan jadi harus sinkron antara penghasilan dan juga pekerjaan yang ada di kakak seperti itu ya. Pekerjaan ini kan di sini ada nih, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Ini juga harus sinkron dengan di kakak seperti itu ya. Itu untuk ajuan PIP. Mungkin kedepannya akan ada fitur-fitur tambahan lagi sesuai pengembangan yang nanti saya programkan dulu. Program apa saja yang akan saya koordinasikan dengan orang tua nanti di dalam aplikasi Harmonis ini ya. Dan juga ini ada sosial media. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai sosial media, bisa ikutin dan follow sosial media kami ya di STN Bunda 1 seperti itu ya. Yang sosial medianya dari YouTube-nya ada, Facebook-nya pun ada, Instagram ada, websitenya ada, dan di sini ada menu paling bawah belanja kebutuhan Harmonis Store. Nah ini Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu jauh dengan konter HP ataupun misalnya males keluar rumah untuk membeli pulsa, paket data ataupun token PLN, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Harmonis Store ini ya untuk belanja kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini ada fitur transaksi cepat Bapak dan Ibu ya. Untuk pulsa, untuk membeli pulsa Bapak dan Ibu bisa isi di sini sesuai nomor ya. 081 misalnya sebagai contoh. Nah, ini Telkomsel. Itu pulsa 5.000, di sini hanya menjual 5.500. Apabila Bapak dan Ibu ke counter itu kan bisa sampai 8.000 atau 7.000. Paling murah 7.000 ya di counternya pulsa 5.000. Tapi di dalam aplikasi ini 5.500. Jadi kalau untuk harga kami kasih yang standar ya Bapak dan Ibu. Ini apabila terus ada pertanyaan gimana, aman tidak transaksi ini? Jelas-jelas aman Pak, karena saya memakai sistem ya. Walaupun saya tidur ataupun saya sedang tidak berada di tempat, tetap transaksi bisa berjalan ya Pak, karena saya memakai sistem Pak Bu. Jadi apabila transaksi sukses itu akan langsung masuk ke nominal yang dituju, ke nomor yang dituju ya gitu. Jadi ini bukan saya mengisi, jadi ini langsung sistem yang mengisi pulsa ke Bapak dan Ibunya ya. Untuk saldo ini dijamin aman Pak. Apabila transaksi gagal, saldo Bapak dan Ibu bisa kembali lagi ya, tidak akan hilang. Apabila ada kendala, Bapak dan Ibu bisa langsung mengontak saya di dalam menu admin seperti itu ya. Terus apabila ingin membeli token, misalnya token di rumah habis nih tengah malam, counter udah pada tutup, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya di dalam sini ya. Token tinggal masukkan ID pelanggan dan juga cek ID nanti akan muncul
nama pemilik ID token ini ya, ID yang dimasukkan di atas ID pelanggan ya, nanti akan muncul sini nama pemiliknya ya. Seperti itu. Untuk harganya di saya ini yang 20.000 hanya 20.400 seperti itu ya. Saya memberikan harga-harga dari seller ya Pak Bu, jadi jangan takut transaksi gagal atau saldo Bapak dan Ibu hilang, ini udah dijamin keamanannya. Apabila ingin melihat produk-produk yang lainnya, di sini juga menghubungi kami ya Bu Pak. Nah di sini hubungi kami. Di sini juga ada daftar harganya. Apabila ingin melihat dulu daftar harganya, bisa misalnya pulsa dari Telkomsel berapa aja deh. Nih seperti ini ya tampilannya pulsa Telkomsel. Terus pulsa Axis, misalnya paket data Axis seperti itu. Nah ini harga-harga di saya ya. Bapak dan Ibu bisa cek di dalam aplikasi ini untuk daftar harganya ya, seperti itu. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin fiturnya lebih banyak, bisa diklik PPOB. Nah di sini ya, Bapak dan Ibu bisa transaksi sesuai kebutuhan. Terus bagaimana cara transaksinya Bapak dan Ibu? Ini harus mempunyai saldo dulu ya Pak Bu di atas ini. Untuk cara menambah saldonya tinggal klik saya tambah saldo. Misalnya tambah saldo berapa, minimal 10.000 misalnya ya. Tinggal top up Harmonies Pay. Bapak dan Ibu pilih jenis pembayarannya sesuai e-banking Bapak dan Ibu. Ini menggunakan transfer ya. Misalnya ingin menggunakan e-wallet, Bapak dan Ibu bisa pilih kris ataupun e-banking yang lainnya ya. Bisa pilih kris dan tinggal klik saja gambarnya. Bapak dan Ibu screenshot krisnya ya. Lalu masukkan kode total bayarnya harus sesuai nih 10.089. Jangan kurang ataupun lebih total bayarnya, karena ini yang membaca sistem langsung. Jadi ini bukan saya yang top upnya, jadi sesuai mutasi saldo yang masuk di dalam sistem ini ya. Apabila mutasi saldonya sesuai dengan total bayar ini, maka akan otomatis masuk ke saldo Bapak dan Ibu. Apabila sudah transfer ya, tinggal klik saja paling bawah ini ada cek status pembayaran. Nanti akan mengecek sendiri statusnya sukses ataupun gagal, seperti itu ya. Apabila sudah sukses, Bapak dan Ibu tinggal reload saja yang ada di saldo utama atas. Tinggal klik saja yang bulatnya, maka nanti akan merefresh otomatis saldo Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Bapak dan Ibu bisa pilih produk-produk sesuai kebutuhan. Apabila ingin pulsa, tinggal klik saja di menu pulsa. Apabila ingin membeli e-wallet, Dana, Oppo, GoPay seperti itu, Bapak dan Ibu bisa mengisinya di dalam sini seperti itu ya. Ini khusus untuk yang urgent saja apabila Bapak dan Ibu jauh dari counter, ataupun Bapak dan Ibu ingin menjual kembali produk-produk yang ada di aplikasi ini bisa ya. Misalnya pulsa nasional dari saya itu hanya 5.500, Bapak dan Ibu bisa di 8.000 kan atau 7.000 kan, tetapi mengambil stok barangnya itu dari Harmonies Pay. Bapak dan Ibu bisa ya, sekalian membantu saya juga. Seperti itu. Untuk tujuan utamanya ini untuk pengadministrasian sekolah dan juga ada untuk store-nya juga ya. Ini apabila urgent saja Bapak dan Ibu bisa menggunakan Harmonies ini ya untuk belanja kebutuhan. Terus di sini juga apabila ingin mengecek tagihan listrik ataupun tagihan PDAM, Bapak dan Ibu tidak usah pergi ke KUD ataupun ke loket-loket pembayaran listrik ya. Bapak dan Ibu bisa cek saja di sini tagihan listriknya. Dan tinggal masukkan nomor meternya Bapak dan Ibu, misalnya nomor meternya isi dan tagihan listrik, pilih ya, dan tinggal saja cek tagihan. Nanti akan otomatis muncul tagihan listrik rumah Bapak dan Ibu ya. Untuk PDAM pun sama seperti itu ya. Kita di Subang, kita pilih saja Subang dan masukkan nomor pelanggannya dulu seperti itu ya. Oke, mungkin nanti untuk cek PIP ini akan saya update di sini untuk penerima PIP terbaru ya. Dan juga kan untuk penerima PIP sekarang harus memakai surat keterangan dari sekolah. Nanti Bapak dan Ibu bisa download juga untuk surat keterangannya yang harus dibawa ke bank di dalam menu cek PIP ini ya. Seperti itu.
Oke, sini juga ada tampilannya. Untuk mengedit profil bisa mutasi saldo, dan Bapak dan Ibu bisa coba semua fitur yang ada di aplikasi Harmonis ini ya. Oke, cukup sekian cara pemasangan dari saya. Sebelumnya, apabila bahasa saya masih pajelit, masih kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa tanyakan langsung. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.